Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini kita masih membahas soal kenaikan BBM. Dan saya juga masih ditemani Bapak Dr. Andes Gemilang Tarigan MBA, selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO. Bapak mungkin boleh sedikit juga dijelaskan kepada pemirsa yang mungkin baru mendengar ya, APTRINDO ini juga sebagai mitra pemerintah, betul ya Pak ya? Betul, ya, Ya, sebagai penyedia ya, jasa ini, untuk mengangkut logistik. ya. Ya. Kebetulan eh, DPP Apterindo ini kita mempunyai DPD di daerah-daerah seluruh Indonesia dan DPC. Jadi dalam rangka untuk eh, melakukan distribusi barang di seluruh Indonesia, asosiasi ini mempunyai peran bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha swasta untuk mensinkronisasi kebijakan yang ada selama ini. Nah, tentunya kenaikan sekali ini cukup artinya membuat semua pengguna jasa harus sedikit mengocek kantongnya untuk lebih besar untuk biaya angkutan. Mhm. Karena memang daripada kita harus mengantri dan eh, melihat penyimpangan-penyimpangan terhadap subsidi ini begitu banyak di lapangan. Saya kira sudah lebih baik disesuaikan sehingga kita mengharapkan bahwa eh, distribusi BBM tidak lagi menyulitkan kita di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang mempunyai pertambangan dan perkebunan. Kenapa pertambangan dan perkebunan ini menjadi masalah di daerah itu? Karena mereka dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi untuk mengangkut hasil tambang, menghasil perkebunan yang besar-besar, mereka tidak diperkenankan. Tetapi justru disitulah terjadi banyak penyimpangan itu. Kalau kita di Pulau Jawa ini relatif aman kan distribusi masalah BBM, kita melihat bahwa truk juga tidak begitu banyak mengantri. Wah, tapi kalau kita pergi ke daerah Hmm. Kalimantan, Iya. Sumatera, wah ini antrian begini, antrian itu sudah merupakan sarapan buat eh, pengemudi kami di sana itu, Hmm. gitu Mbak. Mhm, oke. Nah, dari kemudian berbagai pertimbangan tentunya yang dilakukan oleh pemerintah ya Pak terkait dengan kenaikan harga minyak dunia juga yang sekarang juga cukup tinggi begitu. Kemudian juga ada beban subsidi yang tadi tidak tepat sasaran. Aptrindo, apakah cukup mendukung kenaikan BBM ini Pak? Eh, kita memang sudah eh, beberapa kali menyampaikan Hmm. supaya subsidi ini dibikin setiap tahun diperbaiki, artinya dinaikkanlah perlahan-lahan. Karena kalau sudah seperti sekarang ini kan, walaupun ini sudah dinaikkan 6.800, masih jauh daripada harga keekonomiannya. Nah ini kan menjadi masalah di kemudian hari kalau tidak segera disesuaikan. Seperti kita ketahui Hmm. bahwa subsidi yang disetujui oleh DPR kepada pemerintah adalah Rp1.000, Hmm. Rp1.000 per liter. Nah, kalau seandainya itu harga keekonomiannya 13.000, kemudian disubsidi sebesar seribu Seribu. rupiah, Hmm. maka harga yang diizinkan secara subsidi itu adalah Rp11.000 per liter. Padahal ini baru 6.800. Maka di sini ada pemerintah menanggung kerugian ini. Nah, akhirnya membengkaklah subsidi ini. Ini kira-kira Mbak yang kita lihat. Sehingga ya sebaiknya dibuat mengambang seperti di negara luar kan mengikuti harga, tapi subsidinya tentunya diberikan kepada uh, yang rakyat tidak mampu. Karena kalau diberikan subsidi seperti sekarang ini, yang ngisi
di pompa SPBU ya solar diisikan ke mobil-mobil Pajero, mobil-mobil mewah begitu kan berarti yang menikmatinya salah ini, Mbak. Saya kira begitu. Kita melihat ini juga merupakan satu hal yang nggak bagus lah untuk dilakukan, gitu, Mbak. Oke, baik. Dan kalau misalnya kita melakukan perbandingan Pak, harga BBM Indonesia dengan negara lain, apakah masih cukup terjangkau dan murah di Indonesia? Eh, dari data yang kami baca bahwa kita itu cukup murah ya dalam hal BBM bersubsidi karena BBM kita ini kalau orang lain udah di antara sekitar 30.000 per liter. Kemudian di Vietnam sendiri waktu itu kita lihat bahwa di sana udah 12 ribuan. Tetapi anehnya di Vietnam itu tidak perlu bayar pajak kendaraan bermotor. Berarti kalau kita beli BBM berarti di dalamnya sudah berikut dengan pajak kendaraan bermotornya. Ya, maka dari dulu kita lihat di Vietnam itu agak jauh lebih tinggi. Kira-kira kalau kita itu se-Asia ini termurah gitu, Mbak. Kalau untuk BBM solar. Oke, dan untuk kenaikan harga tadi Pak yang sudah disepakati 25% ini apakah sudah mulai berlaku? Sudah, kita sudah instruksikan dan sudah mulai dinegosiasikan kepada pengguna jasa kita karena mulai hari kemarin juga kita sudah baik beli BBM-nya sesuai dengan harga yang baru kan tentunya jangan terlalu lama kita mengalami kerugian ini sehingga ya kami mohon kepada pengguna jasa supaya memaklumi hal ini. Demikian. Baik, baik Pak Ketua, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan lihat Pak beberapa pertanyaan yang sudah ikut gabung di kanal YouTube Sultan TV. Pemirsa tetap bersama kami, tentunya masih dalam pembahasan kita kenaikan BBM bersama dengan Bapak Gemilang Tarigan MBA dari DPP Aprindo. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.